Selamat pagi, Om Swastiastu. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hakikat manusia Hindu dan Pancasraja, di mana PPT ini disusun oleh kelompok dua, yaitu eh, dengan saya sendiri, Niko Mawinda Triantari, dengan NIM 25130810118, dengan Prodi Kimia, dan Nilu Intan Cahyani Putri Semara dengan NIM 25530111003 dengan Prodi Kimia Terapan. Kita masuk ke dalam materi. Latar belakang. Hakikat dari agama Hindu adalah konsep dharma yang meliputi moral dan etika untuk membimbing kehidupan seseorang. Agama Hindu mengajarkan pentingnya perilaku yang benar, tanggung jawab, dan hidup selaras dengan alam. Melalui Pancasrada, pemahaman dan kepercayaan mengenai hakikat Hindu dapat dimulai dengan ajaran Pancasrada adalah ajaran tentang keyakinan yang menjadi landasan spiritual dan filosofi umatnya. Oleh karena itu, penerusan mengenai hakikat manusia Hindu melalui ajaran Pancasrada inilah yang akan dibahas berturut-turut di dalam presentasi ini. Kita lanjut. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia Hindu? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancasrada dan bagaimana pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana konsep ajaran Pancasrada dalam menelusuri hakikat manusia Hindu? Kita lanjut. Tujuannya yang pertama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Hindu tentunya, dan yang kedua menjelaskan mengenai hakikat manusia Hindu, dan ketiga menganalisis ajaran Pancasrada dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan dan menguraikan bagaimana konsep Pancasrada dalam menelusuri hak. Jadi, di sini pembahasannya itu ada yang pertama, pengertian hakikat manusia Hindu. Hakikat manusia Hindu bisa dikatakan sebagai ajaran pokok dari agama Hindu ini. Di dalam hakikat manusia Hindu, ini memuat mengenai kesatuan antara badan dan jasmani, prakrti, dan jiwa yaitu Atman yang merupakan percikan suci dari Brahman. Dan yang kedua, pengertian dan bagian-bagian Pancasrada. Pancasrada terdiri atas dua yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan serada. Kata panca memiliki arti lima dan kata serada memiliki arti kepercayaan. Jadi, pengertian dari Pancasrada adalah lima dasar keyakinan atau kepercayaan. Baik, kita lanjut ke pembahasan ketiga. Yang ketiga adalah pengamalan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran mengenai Pancasrada ini dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Penting untuk kita bisa mengamalkan ajaran Pancasrada karena ajaran ini dapat mengantarkan umat Hindu untuk menuju moksa, yaitu untuk menuju tujuan agama Hindu yaitu moksa. Yang keempat, konsep ajaran Pancasrada dalam menelusuri hakikat manusia Hindu adalah konsep Pancasrada ini membantu manusia untuk menelusuri hakikat manusia Hindu dengan memberikan pengetahuan tentang dasar keyakinan dan kepercayaan Hindu yang mencangkup 5 hal utama, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Purnabawa, dan Moksa. Baik, kesimpulan pada materi yang saya sudah paparkan kali ini adalah hakikat manusia Hindu mengatakan bahwa manusia tersusun atas dua unsur yang saling berhubungan. Unsur itu adalah jasmani dan rohani, yang dimana unsur jasmani adalah badan kasar dan rohani adalah badan halus atau jiwa untuk menghidupi setiap makhluk hidup. Adanya Pancasrada untuk membantu manusia, khususnya umat Hindu dalam memahami ajaran-ajaran Hindu, terutama hakikat manusia Hindu yang menjadi ajaran pokok agama Hindu. Pancasrada merupakan 5 kepercayaan agama Hindu yang telah menjadi dasar kepercayaan umat Hindu untuk bisa menjalankan kehidupan agamanya. Oleh karena itu, Pancasrada bisa dijadikan sebagai ajaran Hindu untuk membantu menelusuri hakikat manusia Hindu. Kita lanjut. Saran. Saran yang bisa saya berikan untuk materi ini adalah berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas, saya dan rekan saya menyusunkan penyaranan. Yang pertama, bagi pembimbing atau pengajar ilmu agama, makalah ini dapat diajarkan sebagai
pelajar untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hakikat manusia Hindu. Yang kedua, bagi generasi muda, pemahaman dan pengalaman mengenai ajaran Pancasila ini penting untuk dipelajari karena nilai-nilai yang terkandung akan berguna di dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, penting untuk bisa menjaga kesatuan dan keharmonisan dengan segala yang ada di semesta, karena semua yang ada di alam semesta ini memiliki sumber yang sama, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan secara singkat dan sederhana. Kelebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.